Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Syekh Muhammad Sholeh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu Sunan Ampel, dia kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati atau Sunan Safir Hidayat yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Sholeh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Ulum dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Giriang. Akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lampuyang dekat kampung Merapi, Desa Urik Sari, Kecamatan Bojonegara. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon karena masa terpanggil untuk mengislamkan tataran Banten yang masih banyak memeluk agama Hindu. Syekh Muhammad Sholeh pun akhirnya menetap di Gunung Santri yang merupakan salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegoro, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, dan melalui berdakwah menemani Sultan Hasanuddin. Mulanya Hasanuddin pun kemudian mengangkat Syekh Muhammad Sholeh untuk menjadi pengawal sekaligus penasihat dengan julukan Cilik Korit karena berhasil dengan pertanian dan mengolah sawah untuk hidup sehari-hari dengan julukan Sawah Siderub yang berada di Blok Beji. Namun syirah Islam yang dilakukan Maulana Hasanuddin mendapat tantangan dari Prabu Pucuk Umum, sang penguasa kala itu, yang semakin kehilangan pengaruh akibat masuknya ajaran Islam. Karena berhasil menyebarkan agama Islam di Banten sampai bagian selatan Gunung Pulosari, Gunung Karang, dan Pulau Panartian ujung kulon, Prabu Pucuk Umum pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago. Dan sebagai taruhannya, jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umum lalu diterima Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umum adalah Syekh Muhammad Sholeh yang bisa menyerupai bentuk ayam, juga seperti halnya ayam juga biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru, namun akhirnya ayam juga milik Maulana Hasanuddin memenangkan
pertarungan dan membawanya ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Sholeh. Sekembalinya dari rumah Sultan Maulana Hasanuddin akibat kekalahan adu ayam juga tersebut, Prabu Pucuk Umum pun tidak terima dengan mengajaknya berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya pasukan Prabu Pucuk Umum pun dapat dikalahkan dalam peperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di Pandeglang, Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Syekh Maulana Sholeh wafat pada usia 76 tahun dan berpesan kepada santrinya jika wafat dimakamkan di Gunung Santri. Di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Sholeh, yaitu makam Malik, Israil, Ali, dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada usia 76 tahun dan berpesan kepada santrinya jika wafat dimakamkan di Gunung Santri. Di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Sholeh, yaitu makam Malik, Israil, Ali, dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada tahun 1550 Hijriah atau 958 Masehi. Jalan menuju makam wilayah tersebut mencapai kemiringan 70-75 derajat sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan bersejarah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.